Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu jemaat yang kami kasih. Pada hari ini kita akan merayakan pesta peringatan turunnya Roh Kudus dan juga pesta perayaan ulang tahun sekolah minggu yang ke-50. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik, Bapak Ina, kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum muka yang
berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain, serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa, sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun, kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh, supaya kami semakin memahami firman. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus sungguh baik, telah menghapuskan dosa-dosa kita. Mari kita bernyanyi, ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Anugerah
pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita bernyanyi lagu sukacita. Tona, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pematang Siantar, 31 Mei 2020. Nomor 211-3/PP-2020. Hal Tonahni pimpinan pusat Banisik Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nahi Normat Haganuk Kuria GKPS Bani Ianan Nibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas ni uhur marhasoman hagogohon ni tonduin na pasing ipestahon hita dosa darion dua pesta bagal. Aima parohni tonduin na pasing pakon pesta sekolah minggu GKPS. Domu hujin pada son nami mapiga-piga tonah nagabe parhitean nami manise nasiam kuria nahi naholongan ni Tuhan. Tarlobih ganuk dakdanak sekolah minggu GKPS. Sada pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta parohni tondoi napasing na ipestahon hita sadarion inma nagabe parhiteanta mangka malaskon horja ni tondoi napasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhan sonai homa mardingot
Idop ni uhur ni Tuhan na parjongjongkon seksi sekolah minggu GKPS. Mamukah humbani tahun 1968 na salbu sadarion patut do diingaton ta ganu marhasoman uhur na martarimah kasih na panorang atap masa sanggah hadanat dana kota marsikolah minggu nalang tersirang jana dihut manoruh tuhon sonaha hajonjong manta nuan taluk do hitam martarima kasih homa bani haganuk guru-guru sekolah minggu GKPS nalang marharloja manabur hon hatani naibata hubatta. 2. Pestata sadarion sihol do homa pagol pahon hita khususnya selaku orang tua paboa dakdanan aima si bere-bereni naibata hubatta jana harga tumang dosidea ilobe ni Tuhan halani ai ningon do totak ibere hita perhatian nagok dopa dakdanak sekolah minggu janah mandukung ganuk horja pangidangyon hubani sidea asedas sidea hubani panandayon nasitong dopa Yesus. Tolu hubani nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS pagol paon nami nasiam asetoto pokut marlajar martonggo sonai manombah Tuhan aselambin marbanggal nasiam ibagas pambobayon apa gogoh ni tondi napasing lao meraih cita-cita apa masa depan. Selamat Pesta Sekolah Minggu ke-52 Pakon Selamat Pentakosta Mahubani Nasiam Haganupan Tundui napasing maramokon pakon mamparpuguhi sunai pahit sakon uhur nasiam mandalani pargoluhan apa haganut na masa khususnya dampak pandemi COVID-19. Salam Pakon Tonggo Pimpinan Pusat GKPS Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus ditandatangani Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte Sekretaris Jenderal ditandatangani 52 tahun sekolah mingguku diawali dari kisah Robert Rakers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu dalam persekutuan kami yang penuh sukacita menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkan tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus
virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah. 10 jariku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja tepat pada waktunya. Virus pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarkanku dengan iman yang teguh, berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur buat perlindungan, nafas kehidupan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mengaku masih banyak dosa yang telah kami lakukan dan membuat Tuhan Yesus bersedih atas perbuatan kami anak-anak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa untuk setiap dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa dan memohon kepadamu. Berikanlah keselamatan bagi bangsa kami Indonesia dan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberi kesembuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk kembali lagi beribadah di rumah-Mu seperti sedia kala. Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah ibu pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkatilah keluarga dan anak-anak ibu pendeta kami. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan pesta sekolah minggu yang ke-52 tahun. Di tahun ini kami merayakannya dengan sangat sederhana dan kami masih dalam suasana ibadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami anak-anak sekolah minggu GKPS Sang Tua semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, sembuhkanlah dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Bapak Ina, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita undang Roh Kudus hadir di sini. Ku mengasihimu.
ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran hanya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada Minggu Pentakosta yang pertama atau Pesta Sekolah Minggu GKPS yang ke-52 tulis dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Lalu ingatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan dan yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat Pentakosta, selamat Pesta Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Tentu Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu punya idola dalam kehidupannya. Anak-anak bisa mengidolakan papa dan mamanya. Anak-anak bisa mengidolakan guru sekolah minggu, bapak ibu guru, dan pendeta penginjilnya. Demikian juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel mengidolakan Musa. Musa adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah, pemimpin yang berkarisma untuk membimbing bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang kudus. Musa membimbing bangsa Israel dengan tangan Allah yang kuat untuk keluar dari Mesir melalui tangan Allah yang kuat, menyeberang laut Teberau. Kalau kita bayangkan adik-adik, gelombang laut Teberau itu begitu dahsyat, begitu kuat. Bagaimana mungkin Musa dan bangsa Israel dibimbing oleh Allah pada saat itu untuk berjalan di tengah laut Teberau, menyeberang laut Teberau? Padahal kalau dilihat kiri dan kanan dari laut yang bergelombang itu sangat menakutkan. Tak mungkin manusia bisa berjalan di tengah lautan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Tangan Tuhan yang begitu kuat itu membimbing mereka bisa berjalan dan menyeberang laut Teberau sampai ke tepian dari pengejaran orang-orang Mesir. Bapak Ibu dan adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, mata mereka melihat bagaimana Allah menyelamatkan mereka
keluar dari laut Teberau itu. Dan konteks khotbah ini, Yesaya 63, ini adalah kisah bangsa Israel yang baru dibebaskan oleh Allah dari Babilonia. Tentu mereka bersuka cita, mereka sangat bahagia, tidak lagi menjadi budak. Tapi ketika mereka tiba di Yerusalem, tahu nggak adik-adik? Tahukah Bapak Inang apa yang mereka rasakan? Walaupun mereka bebas sebagai bangsa yang merdeka, tapi ketika mereka melihat Yerusalem, melihat rumahnya, ladangnya, bait suci yang megah itu hancur rata dengan tanah, hati mereka kecewa, hati mereka sedih, hati mereka hancur. Karena mereka harus dari mulai nol membangun semua kota itu, rumah dan ladangnya dengan kerja keras. Tapi itulah, ketika orang sedang kecewa, ketika ada harapan yang tak sesuai dengan kenyataan, pasti banyak kata-kata yang bisa keluar dari bibir ini mengungkapkan bagaimana rasa yang ada dalam hati ini. Apa yang mereka ungkapkan, Bapak Inang dan adik-adik terkasih? Ketika mereka kecewa melihat Yerusalem, yang mereka ingat adalah pada zaman Musa. Mereka mulai mempertanyakan, di mana Allah? Di mana Allah? Ketika mereka sampai ke Yerusalem, mereka mulai mempertanyakan tentang Allah. Kita bisa lihat pada teks ini, pertanyaan mereka adalah, di manakah Allah yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Allah yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah bangsa Israel tak bersyukur? Mereka sudah lihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Allah begitu mengasihi dan menyelamatkan mereka. Seperti seorang gembala, Allah, Musa juga sudah membimbing mereka ke padang rumput di mana ada air yang tenang, tempat perhentian dan peristirahatan domba. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bagaimana Allah yang setia itu terus membimbing, memelihara mereka? Bagaimana Allah itu senantiasa mengasihi mereka? Pertanyaan tadi, Bapak Ibu dan adik-adik terkasih, adalah sebuah gambaran dari pertanyaan kita. Bukankah apa yang dipertanyakan oleh bangsa Israel juga adalah gambaran pertanyaan kita? Ketika kita sedang sakit, ketika nilai adik-adik sedang merah, ketika kita sedang bergumul dengan keluarga, ekonomi, orang tua bergumul dengan masa depan anak-anaknya, bahkan kita bergumul 3 bulan stay at home, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan pasien dan para medis juga bergumul stay di rumah sakit hingga hari ini, gak bisa bebas seperti kita. Ada banyak pertanyaan bisa terungkap di semuanya itu. Mungkin kita bertanya, di mana Allah? Apakah Allah itu masih peduli? Apakah masa pandemi COVID-19 ini akan terus berlangsung? Apakah kehidupan normal kita yang pernah kita alami tidak akan kembali lagi? Apakah anak sekolah minggu tidak akan kembali lagi
ketika tidak ada tanda-tanda perubahan, ketika tidak ada tanda-tanda pertolongan, bisa saja ada orang yang tetap bertahan setia, berharap ada Allah. Tapi ada orang yang mogok dari segala hal, gak ikut beribadah, gak ikut bekerja, tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dan lain sebagainya. Tapi kita perlu ingat Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih, bahwa Tuhan kita tetap setia, menyertai kita seperti janji Tuhan Yesus saat naik ke surga. 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dia naik ke surga itu bukan perpisahan untuk kita. Dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Tapi dia menjanjikan kepada kita dan kepada para murid pada saat itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Pada Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi anak sekolah minggu yang terkasih, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat atau rumah bagi setiap orang yang percaya dan setia kepada Bapa. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, atau hari ke-50 setelah hari kebangkitan Yesus, Roh Kudus turun ke bumi seperti yang dijanjikan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dan seluruh adik-adik sekolah minggu GKP Sang Tuhan yang berada di rumah, seperti yang kita lihat tadi, 50 hari setelah hari kebangkitan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga, atau turunnya Roh Kudus ke dunia, sebut hari Pentakosta, seperti yang kita rayakan pada saat Penta, artinya 5. Jadi jangan salah sebut, bukan Pantekosta, tapi Pentakosta. Itu adalah hari lahir gereja perdana, di mana dulu di rumah-rumah para rasul berkumpul
untuk menantikan janji dari Yesus. Mereka saling berbagi, mereka saling sehati, seperti yang kita lakukan beribadah di rumah kita pada saat ini. Bagaimana adik-adik dan Bapak Ina? Roh Kudus bekerja. Memang kita tidak bisa melihatnya, kita nggak bisa memegangnya atau menjamahnya. Namun Roh Kudus itu nyata dalam diri kita. Dia ada di sini. Dia tidak bekerja di luar. Tanda-tanda Roh Kudus kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Pada saat itu ada angin kencang memasuki ruangan yang tertutup ketika para rasul pada saat itu berkumpul. Kedua, mereka dipenuhi dengan roh, dengan 13 bahasa, tapi mereka bisa saling mengerti. Dan ketiga, ada lidah seperti lidah api di atas kepala mereka. Apa maksudnya mereka bisa berbahasa seperti itu? Karena pada saat itu Tuhan mengkehendaki agar berita keselamatan tentang Tuhan Yesus itu perlu diperdengarkan kepada banyak orang Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu dalam bahasa mereka masing-masing, bukan dalam bahasa yang aneh-aneh. Mereka bisa saling mengerti satu sama lain. Oleh karena itu, mari buka hati kita masing-masing. Biarlah Roh Kudus itu masuk, bekerja, dan membimbing kita. Itulah peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah melampaui kepemimpinan Musa. Dia membimbing kita adik-adik, mengajari kita berdoa. Itu kita bisa baca dalam Rom 8 ayat 26 sampai 30. Roh Kudus menghibur kita ketika kita sedih. Roh Kudus menegur kita, menginsafkan kita ketika kita berbuat salah. Oleh karena itu, apakah kita semua masih mendengarkan suara Roh itu dalam hati kita, atau kita pura-pura nggak dengar? Dia menegur kita dan menginsafkan kita agar kita sadar kembali ke jalan Allah. Dan Roh Kudus juga memberi kekuatan dan hikmat kepada kita untuk mengerti jalan-jalan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan mendasar adalah, jika ada banyak orang di luar sana menanyakan, apakah Jemaat GKP Sang Tua secara khusus sekolah minggu GKPS sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah diriku juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Setelah 58 tahun yang lampau sekolah minggu terbentuk di GKPS, setelah 68 tahun yang lampau gereja GKP Sang Tua berdiri, mari dengan tegas mengatakan, Roh Kudus bekerja di jemaat ini. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah sekolah minggu. Karena jika tidak, tentu jemaat ini tidak pernah ada. Jika tidak, maka sekolah minggu juga tidak pernah. Oleh karena itu, aminkan. Mari seperti lidah api ini menyala-nyala dan terus bersemangat berjuang dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita akan tetap setia sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus dan adik-adik sekolah minggu yang bersukacita pada saat ini, pada hakikatnya sebuah gereja atau jemaat boleh berdiri bila Roh Kudus bekerja di situ. Oleh karena itu, kita juga ikut ambil bagian, bersukacita dalam ulang tahun gereja mula-mula, untuk ambil bagian dalam perayaan hari lahir gereja atau perayaan Pentakosta. Pentakosta juga adalah hari panen,
maka apa yang bisa kita tunjukkan sebagai buah syukur kita, sebagai panen kita? Ada banyak sini hasil bumi yang bisa menjadi ucapan syukur kita kepada Allah. Ada banyak talenta yang Tuhan telah berikan buat kita. Biarlah itu semua menjadi panen, menjadi buah sukacita kita untuk memperingati bimbingan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, kiranya semua kita, semua anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tuanya juga boleh bersaksi Roh Tuhan telah tercurah ke bumi, tercurah dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu kita diberi keberanian untuk bersaksi tentang Allah yang terus memelihara dan membimbing kita sampai selama-lamanya. Bila Roh Kudus terus hadir, memenuhi dan memelihara kita sampai pada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih telah hadir dan memenuhi relung hati kami, telah bekerja dalam jemaat-Mu, tengah-tengah sekolah minggu, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih atas bimbingan-Mu, terima kasih atas teguran dan pengajaran yang daripada Tuhan dan pada Roh Kudus, sehingga kami semakin mengenal Tuhan, sehingga kami semakin boleh bersaksi tentang Allah dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya
agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
bersamamu dengan Yesus, dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Inang, Opung, Kakak, Abang, dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, sudah 2 bulan kita diminta untuk tinggal di rumah saja karena virus corona. Rasanya memang sedih sekali karena kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, ke mall, atau kemanapun kita suka. Tapi kalau aku pikir-pikir, ada enaknya juga kok tinggal di rumah selama 2 bulan ini. Di rumah setiap saat kita bisa bertemu papa, mama, abang, kakak, dan adik. Bisa bercanda, bermain-main, dan bermanja-manja. Dan lebih enaknya lagi, setiap pagi kita nggak perlu repot-repot bangun cepat karena takut terlambat sekolah. Coba kalau sebelumnya kita mau sekolah, semuanya harus cepat-cepat sampai sarapan pun ngebut supaya nggak telat sampai sekolah. Iya kan teman-teman? Terus enaknya lagi, mama papa bisa ajarin kita kerjakan PR, walau terkadang mereka lebih cerewet dari guru kita. Tapi akhirnya mereka tahu kalau jadi anak sekolah sekarang benar-benar gak mudah. Ya kan teman-teman? Terus yang paling aku senangi adalah saat sekolah minggu online. Karena saat itu mama papa menemaniku dan terkadang memeluk dan mengelus rambutku. Senang rasanya disayang. Memang kita nggak bisa dulu ketemu dan jalan-jalan. Tapi sabar ya teman-teman, kita nggak perlu kesal dan cemberut karena pasti ada waktu yang lebih baik untuk kita bertemu. Yang penting kita semua sehat-sehat. Nah, sekarang kita merayakan hari ulang tahun Sekolah Minggu 15 sekaligus hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Semoga Roh Kudus turun pada kita semua agar kita bisa jadi anak yang sabar, rajin, patuh pada orang tua, dan jadi anak yang ceria. Semoga Roh Kudus juga turun pada orang tua kita agar mereka bisa mengajar dan mendidik kita dengan lembut dan lebih baik lagi. Buat orang tua kami minta dimaafin ya kalau selama ini kami buat kesal dan suka melawan. Semoga ke depan wajah mama papa tidak lagi keriput karena marah-marah, tapi bisa tambah cantik dan ganteng setelah didiami Roh Kudus. Akhir kata, mari kita tetap bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan sampai sekarang. Mari kita bersukacita dan berharap corona cepat berakhir. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS. Selamat jadi anak-anak hebatnya Tuhan. Dan selamat Pentakosta buat kita semua. Salam sukacita. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Sudah 2 bulan kita berada di rumah saja karena pandemi COVID-19. Namun secara pribadi saya sangat bersyukur karena Sekolah Minggu GKPS Hang Tua tetap dapat melakukan pelayanan ibadah Sekolah Minggu online. Semua ini tentu karena pembimbing, pengurus, beserta dengan semua guru-guru sekolah minggu dan juga tim multimedia sangat tanggap dengan situasi perubahan yang ada dan juga tetap siap untuk menjadi alat Tuhan di dalam melayani anak-anak sekolah minggu yang kita kasihi. Sehingga walaupun dalam keadaan yang sulit, ibadah, puji-pujian tetap dapat dilakukan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu yang kita kasih. Karena itu,
Saya sebagai pendeta sekaligus juga orang tua dari anak sekolah minggu mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang terlibat di dalam ibadah sekolah minggu online selama ini. Kiranya abang dan kakak dapat senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus sehingga tetap melakukan pelayanan dalam sukacita bersama dengan tuntunannya. Secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang saya kasihi, pandemi COVID mengajarkan kita minimal 2 hal. Yang pertama, rumah ataupun keluarga adalah sesuatu yang penting. Ternyata tinggal di rumah saja adalah sesuatu yang menyehatkan. Itu berarti adik-adik, mari kita belajar untuk tetap mengasihi semua anggota keluarga yang kita cintai. Yang kedua, hidup di zaman sekarang ini ternyata tidak boleh jauh dari yang namanya teknologi dan juga internet. Karena itu buat adik-adik kami yang kami kasihi, tetaplah belajar untuk menguasai teknologi sekaligus juga menguasai diri agar kelak adik-adik kami dapat menjadi anak-anak yang smart dan juga berguna di kemudian hari. Akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk sekolah minggu GKPS. Kiranya semua anak-anak Tuhan dimanapun berada dapat bertumbuh dengan takut akan Tuhan. Dan juga selamat merayakan ibadah Pentakosta. Kiranya kehidupan kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus. Shalom, Tuhan memberkati. Sekolah minggu, hari ini kita merayakan ulang tahun sekolah minggu yang ke-52 tahun se-GKPS. Kami, pimpinan Majelis Hang Tua, mengucapkan selamat ulang tahun dan kami berharap anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak yang rajin-rajin belajar, sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan juga hormat kepada guru-guru sekolah minggu. Kami harapkan anak-anak kami semua rajin baca Alkitab dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Sekali lagi, kami ucapkan Dirgahayu Sekolah Minggu GKPS Hang Tua yang ke-52 tahun. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-52 anak-anak sekolah minggu. Sayangnya kita tidak bisa mengadakan ini secara bersama-sama. Kita melaksanakan di rumah kita masing-masing. Tapi nggak apa ya. Yang penting sukacita, damai sejahtera ada sama kita dan tetap semangat. Mari kita berdoa agar virus corona ini bisa lenyap dari bumi Nusantara Indonesia. Saya mewakili Opung dari salah seorang anak sekolah minggu mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti kita ketahui bersama, anak sekolah minggu adalah generasi emas GKPS untuk masa mendatang. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seksi sekolah minggu GKPS Hang Tua yang ke-52. Biarlah anak-anak Tuhan terus menjadi berkat. Amin. Selamat ulang tahun kepada Sekolah Minggu GKPS Hang Tua yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati, maju terus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga menjadi orang yang cerdas dan takut akan Tuhan. Dan nanti kelak akan mengharapkan menjadi berkat juga untuk orang lain. Horas, Tuhan memberkati. Horas. Shalom, saya mewakili pemuda GKPS Hang Tua mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada Sekolah Minggu GKPS Hang Tua. Semoga kedepannya Sekolah Minggu GKPS Hang Tua semakin diberkati Tuhan dalam pelayanannya.
sehingga semakin banyak adik-adik kita yang mengenal Tuhan Yesus sejak usia dini, guna membangun fondasi iman yang kuat dalam masa perkembangan hidupnya. Tetap semangat kepada para pengurus dan juga guru-guru Sekolah Minggu GKPS Hang Tuah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi adik-adik kami, anak Sekolah Minggu GKPS yang ke-52. Kiranya di dalam usia yang ke-52 ini kalian semakin diberkati, kalian juga semakin rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, sayang kepada orang tua, dan juga semakin sukses di dalam pendidikan kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam, selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS Hang Tuah yang ke-52. Walaupun kita beribadah di rumah, tetaplah selalu sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili orang tua anak-anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS Hang Tuah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu atas pelayanannya Sekolah Minggu melalui budaya hidup. Lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Teman semua, teman-teman semua, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS Hang Tuah yang ke-52 tahun. Semoga Sekolah Minggu kita semakin bersinar di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Shalom, dadah. Roh Kudus tercurah di tempat ini.